Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak 5C di video pembelajaran tema 9. Kita sudah masuk di subtema 3, muatan IPA. Sebetulnya materinya itu hanya ngulang tentang zat tunggal dan campuran. Jadi di sini Ustazah putuskan untuk membuat video perbandingan antara zat tunggal dengan campuran agar anak-anak bisa lebih paham apa itu zat tunggal, apa itu campuran. Nah, zat tunggal yang akan kita bandingkan hanyalah senyawa. Jadi unsurnya kita tinggalkan sebentar ya. Kita akan bandingkan senyawa dengan campuran. Perbedaan yang pertama tentang zat penyusun. Kalau senyawa itu disusun oleh 2 atau lebih unsur. Bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contohnya adalah air. Air itu rumus kimianya H2O. H-nya itu adalah unsur hidrogen. O-nya itu adalah unsur oksigen. Jadi kalau anak-anak lihat rumus struktur kimianya di sini, ada 2 unsur hidrogen, ada 1 unsur oksigennya. Makanya disebut H2O. Ingat kembali, senyawa itu disusun oleh unsur. Zat penyusunnya unsur. Campuran sekarang ya. Campuran itu disusun oleh 2 atau lebih senyawa. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi zat penyusunnya disebut senyawa. Senyawa gabung jadi campuran. Misalnya larutan gula. Ini termasuk campuran homogen ya, karena tidak bisa kita bedakan unsur-unsur penyusunnya ya. Larutan gula di sini kita buat dengan senyawa air dicampur dengan senyawa gula. Paham bedanya ya? Kalau senyawa itu dari unsur, kalau campuran itu dari senyawa. Perbedaan yang kedua, sifatnya. Kalau senyawa, sifatnya ini berbeda jauh dengan unsur penyusunnya. Misalnya air. Air itu kan sifatnya memadamkan api ya. Nah, apakah unsur hidrogen dan unsur oksigen sifatnya sama, memadamkan api juga? Ternyata tidak. Unsur hidrogen itu sifatnya justru mudah terbakar. Begitu juga unsur oksigen. Keduanya jika dalam bentuk gas ya, gas hidrogen atau gas oksigen, dua-duanya itu sifatnya mudah terbakar. Tapi ketika sudah jadi satu membentuk senyawa air, malah sifatnya berbeda jauh, justru malah bisa memadamkan api. Jadi senyawa itu sifatnya berbeda, jauh berbeda dengan unsur penyusunnya. Nah, kalau campuran seperti apa? Campuran sifatnya sesuai dengan unsur penyusunnya, membawa sifat dari bukan unsur penyusunnya ya, zat penyusunnya ya, senyawa penyusunnya ini harusnya ya, maaf, salah ketik di sini. Sifatnya sesuai dengan senyawa penyusunnya. Misalnya larutan gula, rasanya manis ya, cukup manis ya. Kalau air kan rasanya tawar nih. Kalau gula rasanya sangat manis. Kalau digabung rasanya jadi manis aja, cukup manis. Jadi masih membawa sifat air, masih membawa juga sifat gula. Sifatnya sesuai dengan senyawa penyusun. Paham ya? Perbedaan yang ketiga, proses pembentukan dan proses penguraiannya. Kalau senyawa, baik proses pembentukan atau proses penguraian atau pemisahan, lah sama itu. Itu melalui reaksi kimia. Reaksi yang tidak bisa kita lihat dengan mata ya.
Contohnya air. Pembentukan air, unsur H digabung dengan unsur O, ini melalui reaksi kimia namanya reaksi oksidasi. Kalau penguraiannya dengan proses elektroforesis. Misal kemarin yang cerita kapal selam itu ya, sudah pernah dengar di satu tayangan di televisi. Dari mana sih asalnya oksigen? Oksigen di kapal selam. Jadi para angkatan laut itu ya selain memang membawa cadangan oksigen, beliau-beliau itu juga memisahkan unsur H dengan unsur O, lalu unsur O-nya digunakan untuk oksigen pernapasan mereka. Jadi mereka memisahkan air laut itu anak-anak dengan proses elektroforesis. Prosesnya gimana Ustazah? Sangat rumit, Ustazah saja nggak paham bagaimana detailnya ya. Tapi yang jelas, penggabungan H dengan O atau pemisahan HO di air ya, itu semuanya melalui reaksi kimia. Oke? Tidak hanya air, senyawa-senyawa lain. Misalnya garam dapur, NaCl, dari unsur natrium dan unsur klorida. Pembentukannya dengan reaksi kimia, penguraiannya atau pemisahannya juga reaksi kimia. Kalau campuran bagaimana Ustazah? Apakah juga dengan reaksi kimia? Nah, ternyata tidak. Kalau campuran cukup menggunakan atau cukup melalui proses fisika. Contoh larutan gula. Pembentukannya kan dengan diaduk ya. Kalian bisa lihat ya, dengan diaduk. Penguraiannya cukup dengan penguapan. Misal kalian ingin memisahkan kristal gula dengan air. Sama seperti kemarin membuat garam, menguapkan air laut, sama konsepnya. Jadi nanti kalian didihkan air sampai semua airnya nguap. Jadi hanya tersisa di situ, di dalam gelas nanti hanya tersisa kristal gula. Itu kan dengan proses penguapan. Semuanya, baik pembentukan maupun penguraian, hanya melalui proses fisika saja. Paham perbedaannya ya? Baik senyawa maupun campuran ya. Oke, begitu saja video pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil ilmunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.